Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, di video bagian pertama telah saya bahas 8 siksa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang hasud. Yang telah saya jelaskan baru nomor 1 sampai dengan nomor 4. Nomor 5, siksa Allah yang akan diberikan kepada orang yang hasud antara lain al-ibdo ila idroril goir. Apabila seseorang sudah mempunyai sifat hasud, maka akan mendorong kepada perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain dan membahayakan orang lain. Tidak mungkin seseorang akan mencelakai orang lain kalau orang lain dicintainya. Orang berbuat kejahatan itu karena ada dendam, karena ada benci, ataupun karena ada dalam hatinya, yaitu penyakit hasud, agar kenikmatan yang ada pada orang lain cepat hilang, sehingga akan menjurus akan perbuatan-perbuatan jahat yang lain. Agar kita dijaga oleh Allah dari perbuatan hasud, dan jangan sampai menjadi korban daripada orang yang hasud. Sehingga Allah memerintahkan kepada kita untuk selamanya minta perlindungan Allah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan mintakanlah pertolongan dari kejahatan orang yang aniaya saat menganiaya. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, nomor 6, siksa Allah yang akan diberikan kepada orang yang hasud. Orang hasud itu akan mendapatkan at-ta'ab, capek, walham, dan bingung, min goiri faidatin, yang tidak ada arti sama sekali. Kalau kita capek melaksanakan ibadah, lelah, lesu, sampai pegal-pegal karena kita sering bertahajud, capeknya ada jaminan untuk mendapatkan rahmat Allah. Begitupun saat kita bingung menghadapi resiko untuk menafkahi keluarga pada saat pandemi semacam hari ini. Masya Allah, kita mau usaha ini dibatasi, sehingga kita itu sering bingung, usaha apa yang cocok untuk menafkahi keluarga saat COVID-19 belum berakhir. Apabila seorang kepala keluarga bingung untuk menafkahi keluarga, bingungnya ini akan menjadikan penghapus daripada dosa-dosanya. Tapi orang kebingungan saat mereka hasud, orang yang dihasudinya malah tambah-tambah kesenangannya. Yang tambah bingung itu bukan orang yang dihasudinya, melainkan orang yang hasud itu sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Ada salah satu ulama yang bernama Ibnu Samak. Beliau bersabda, lam aro zoliman asbaha bil mazlum. Saya tidak melihat orang yang didolim menyerupai orang yang didolim. Artinya, biasanya orang yang didolim itu hidupnya merasa tersiksa. Tapi ini sebaliknya, orang yang hasud malah sebaliknya capek, bingung, dan yang lain-lain, bukan terkena kepada orang yang didoakan agar nikmatnya cepat hilang, tapi terbalik. Kalau istilah Sunda namanya tamiang melit kabitis. Nah, itu kalau istilah Sunda, mendoakan orang lain celaka tapi dirinya sendiri yang celaka. Mendoakan kesenangan pada orang lain supaya cepat hilang, malah orang lain bertambah kesenangannya. Ini yang mendoakannya tambah susah. Itulah siksa Allah yang keenam yang akan diberikan dan akan diterima oleh orang yang dolim.
Nomor ketujuh, umyul kolbi hatta la yakadu la yafhamu hukman min ahkamillahi ta'ala. Orang yang hasud itu diibaratkan seperti orang yang buta mata hatinya. Kalau orang sudah buta mata hatinya, mungkin ini tidak bisa berpikir. Karena apa? Jangan kita pandang musibah besar, seseorang tidak bisa melihat. Walaupun tidak bisa melihat mata zahir, tapi mata hatinya ini tidak bodoh. Ini ada harapan untuk selamat. Daripada orang yang mata zahirnya bisa melihat, tapi mata hatinya tidak bisa melihat. Itulah orang yang paling celaka. Gelar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada orang yang hasud ini adalah orang yang buta mata hatinya. Sehingga mereka tidak memahami tentang hukum-hukum Allah yang melarang tentang hasud, yang melarang tentang aniaya kepada orang lain. Coba kita perhatikan, kalau ada orang buta berjalan, meskipun jalan yang berbahaya, tetap aja diinjak dan dilewati karena buta, karena tidak melihat. Begitupun seseorang buta mata hatinya, walaupun hasud itu dilarang, tetap aja dijalankan. Maka hal ini sangatlah membahayakan untuk dirinya, karena dengan hasud, pahala amalnya akan dihilangkan dan akan dihapus dengan kehasudannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Imam Sufyan As-Tsauri radhiyallahu ta'ala anhu bersabda, la takun hasidan, takun sari al-fahmi. Janganlah engkau menjadi orang yang hasud. Maka apabila engkau tidak menjadi orang yang hasud, takun sari al-fahmi, jadilah engkau orang yang cerdas. Jadi kecerdasan itu bisa ditimbulkan karena kita menghindari sifat hasud. Apabila seseorang semakin banyak perbuatan hasudnya kepada yang lain, maka orang ini akan dikategorikan orang yang sangat bodoh dan telat dalam berpikir memutuskan sesuatu. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Kita yakini orang-orang cerdas di masa kini berarti orang itu telah mampu menghindari pekerjaan hasud yang membahayakan diri orang lain. Yang kedelapan, siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan diberikan kepada orang yang hasud, al-hirman. Tidak akan mendapatkan syafaat, tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali harus meminta ampunan, meminta maaf kepada orang yang dihasudinya. Juga walhidlan, orang yang hasud akan mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih parah lagi, pala yakadu wala yazfaru bimuradihi. Segala apa yang dicita-citakan oleh orang hasud itu tidak mungkin terlaksana. Karena sudah janji Allah, orang yang hasud itu segala cita-citanya tidak akan terkabul, tidak akan terlaksana. Bahkan ini sebaliknya, orang yang didoakan celaka malah selamat, orang yang mendoakan celaka kepada orang lain malah menjadi celaka. Itulah siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang hasud. Selamanya mencita-citakan sesuatu tidak akan pernah sukses. Untuk itu, di perusahaan, di sekolah, dan dimanapun Anda berada, Anda ingin menjadi seorang manajer di perusahaan, ingin menjadi atasan di suatu perusahaan, ingin segera naik pangkat di suatu perusahaan, maka janganlah untuk menganiaya, menghasud, memfitnah teman-teman Anda sendiri. Ketika Anda berhasil memfitnah dan menghasud teman-teman kita sendiri agar tidak naik jabatannya dan cita-citanya kita ingin naik segera jabatan kita, maka naiklah jabatan kita karena modal hasud. Maka ketika kita menjabat, walaupun jabatan kita tertinggi di perusahaan, kalau hasil menganiaya, memfitnah, mendolimi orang lain, itu akan dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhati-hatilah. Walaupun seseorang
bisa mendapatkan apa yang diinginkannya dengan bermodal hasud, itu tidak akan lama menikmati modal dari hasud itu. Mereka tidak akan mendapatkan ketenangan karena memang ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan segala apa yang telah saya bahas tentang cabang iman yang ke-43, jauhilah sifat dendam karena itu adalah sifat gajah, jauhilah sifat hasud karena sifat hasud ini orang yang pertama kali melaksanakannya adalah putra Nabi Adam, yaitu Qabil, yang membunuh Habil karena tidak senang dengan kesenangan Allah yang diberikan kepada Habil, sehingga Habil menjadi korban mayit pertama dunia, dan Qabil adalah pembunuh pertama dunia. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.